Arogansi berlomba menantang maut untuk sebuah pengakuan. Gurun bukan sekadar hamparan pasir. Bagi sebagian orang, ia adalah kuburan yang belum digali. Semua ini berawal dari sebuah kegilaan murni di tahun 1977. Seorang pria bernama Thierry Sabin tersesat di jantung Sahara saat mengikuti rally Abidjan Nice. Di ambang kematian akibat dehidrasi, Sabin justru mengalami pencerahan spiritual di tengah kesunyian maut. Ia pulang dengan sebuah ide yang dianggap tidak masuk akal oleh dunia medis dan keamanan. Sebuah balapan lintas benua dari Paris menuju Dakar, sebuah rute yang tidak hanya menguji mesin tapi menghancurkan kewarasan manusia. Sejak bendera start pertama dikibarkan pada 1978, ajang ini segera berubah menjadi panggung bagi ancaman yang tak terduga. Gurun Sahara adalah predator yang aktif. Para pembalap harus berhadapan dengan pes-pes atau debu halus serupa bedak yang mampu menghentikan laju truk seberat 10 ton dalam hitungan detik. Di bawah permukaan itu, batu-batu tajam tersembunyi seperti ranjau, siap menghancurkan suspensi atau merobek otot manusia dalam satu hantaman keras. Namun, musuh yang paling kejam adalah perubahan termal yang radikal. Dalam kurun waktu kurang dari 12 jam, tubuh pembalap harus merespon fluktuasi suhu yang brutal, mulai dari titik beku di bawah 0 derajat saat fajar hingga panas menyengat 45 derajat Celcius di tengah hari. Secara klinis, tubuh mereka mengalami kehancuran sistematis. Cairan menguap lebih cepat daripada yang bisa mereka minum, sementara guncangan konstan menyebabkan mikrolaserasi pada jaringan otot dan kelelahan saraf motorik yang ekstrim. Bagi mereka, rasa lelah bukan lagi sekadar kantuk melainkan kegagalan fungsi tubuh. Statistik mencatat sejarah yang sangat berdarah. Sejak awal pelaksanaannya hingga tahun 2006, Rally Dakar telah merenggut setidaknya 80 nyawa. Tahun 1986 tetap menjadi tahun paling traumatis. Sang pendiri Thierry Sabin tewas dalam kecelakaan helikopter di Mali akibat badai pasir yang membutakan. 2 tahun kemudian, pada 1988, kebrutalan ajang ini mencapai titik nadir dengan kematian 6 orang dalam satu edisi. Memasuki milenium baru, tahun 2005 kembali menjadi arena pembantaian yang menelan 5 nyawa, termasuk 2 legenda besar, Jose Manuel Perez dan Fabrizio Mauni. Bahkan di era modern 2020 hingga 2024, padang pasir masih terus menagih upeti nyawa. Di balik angka-angka kematian itu, muncul narasi tentang ketangguhan yang hampir tidak masuk akal secara biologis. Kita mengenal Haber Auriol. Pada edisi 1987, ia mengalami kecelakaan yang mematahkan kedua pergelangan kakinya secara terbuka. Dengan tulang yang menembus kulit dan sepatu bot yang terisi darah, Auriol menolak untuk berhenti. Ia memacu motornya sejauh 20 km lagi hingga garis finish, hanya untuk ambruk dan menangis saat menyadari bahwa tubuhnya telah melampaui batas yang diizinkan oleh alam. Kondisi psikologis para pembalap ini adalah sebuah studi kasus tentang isolasi dan tekanan. Terjebak sendirian di tengah samudera pasir, mereka kerap mengalami halusinasi dan disorientasi hebat. Namun bagi pembalap legendaris seperti Stephen Peter Hansel, ketakutan itulah yang membuat mereka tetap terjaga. Mereka berada dalam kondisi psikis survival mode yang konstan, di mana rasa sakit tidak lagi dirasakan sebagai peringatan, melainkan sebagai latar belakang dari sebuah misi. Namun, muncul sebuah kontradiksi besar. Meskipun maut terus mengintai, daftar peminat Dakar tidak pernah memendek. Fenomena kehausan akan bahaya ini nyatanya terus berdenyut kencang di cabang olahraga ekstrim lainnya, seolah membuktikan bahawa maut adalah magnet bagi ambisi. Dialah Isle of Man TT, balapan motor paling mematikan di dunia. Sejak 1907, lebih dari 260 nyawa pembalap melayang di lintas
kawasan aspal jalan raya yang sempit. Namun alih-alih ditinggalkan, ajang ini justru mencatat rekor pendaftar yang membludak setiap tahunnya, di mana para pembalap rela mengantri bertahun-tahun hanya untuk berkesempatan memacu mesin mereka di kecepatan 320 km/jam di antara pagar rumah penduduk. Data serupa juga terlihat pada pendakian Gunung Everest. Hingga saat ini, lebih dari 310 nyawa tertinggal di sana, di mana jasad-jasad pendaki menjadi penanda jalan permanen yang membeku di zona kematian. Ironisnya, angka pendaftaran pendakian justru mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah dalam beberapa musim terakhir. Fenomena ini diperkuat pula oleh statistik dari dunia base jumping, di mana risiko kematian mencapai 1 dari setiap 60 pelompat. Namun, komunitas ini terus tumbuh pesat secara global, didorong oleh satu tujuan yang sama, penaklukan diri di atas rasa takut yang paling primitif. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa manusia tetap datang menyerahkan nyawa? Jawapan terletak pada ambisi gila untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dalam dunia olahraga kompetitif, Dakar, seperti halnya Everest atau Isle of Man, adalah puncak hierarki dari sebuah pengakuan. Bagi mereka, memenangkan pertarungan ini bukan sekadar mengangkat trofi, tapi mengukuhkan dominasi absolut atas manusia lainnya dan atas hukum alam itu sendiri. Ada kepuasan ego yang sangat mendalam ketika seseorang mampu berdiri di garis finish saat puluhan lainnya tumbang atau tewas. Ini adalah manifestasi dari sifat dasar manusia yang kompetitif secara ekstrim, sebuah dorongan untuk membuktikan bahawa mereka memiliki ketangguhan fisik dan mental yang berada di atas rata-rata spesiesnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersedia mempertaruhkan nyawa hanya untuk merasa benar-benar hidup. Di Dakar, mereka tidak hanya melawan pasir, mereka melawan limitasi manusia mereka sendiri demi sebuah gelar abadi. Karena pada akhirnya, bagi seseorang petarung, resiko kematian adalah harga yang pantas dibayar demi sebuah pembuktian bahawa mereka adalah yang terkuat di muka bumi. Selama ambisi itu masih membakar, gurun tidak akan pernah kehilangan pesonanya, meskipun ia tidak pernah berjanji untuk memulangkan siapapun. Namun, bicara soal ambisi yang melampaui batas, benak kita tertuju pada panggung yang jauh lebih besar. Sebuah pertanyaan besar mulai mengusik publik, mengapa FIFA di bawah Gianni Infantino memutuskan untuk menggelar Piala Dunia 2026 di 3 negara sekaligus, melintasi benua dengan kondisi cuaca yang sangat kontras dan ekstrim, padahal satu negara saja sudah lebih dari cukup. Apakah ini sekadar urusan logistik ataukah ini strategi tersembunyi Infantino untuk mengubah sepak bola menjadi tontonan ekstrim yang menguji batas fisik manusia demi memuaskan dahaga penonton akan drama yang lebih brutal layaknya kegilaan di Rally Dakar? Kita akan bedah di episode selanjutnya. Hero's journey brave and bold. Allies by my side through the darkest night. Together we rise into the light on a fantasy and